warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ansor, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tim Ansor Banten ya, tim podcastnya semoga selalu diberi kesehatan juga oleh Allah biar bisa temenin terus sahabat-sahabat Ansor dimanapun sahabat berada. Nah, sahabat Ansor, kembali lagi bersama saya, Friska Bella Novianti, bisa disebut atau dipanggil Friska aja, di podcast Ansor Banten tentunya, yang akan selalu menemani sahabat Ansor dimanapun berada. Nah, gak kalah seru nih, sahabat Ansor, di pertemuan kali ini. Kemarin kan Friska juga udah pernah temenin sahabat Ansor untuk berbagi kisah bersama sahabat yang Friska undang untuk sahabat-sahabat Ansor yang gak kalah menarik. Nah, sekarang juga Friska gak sendirian nih sahabat Ansor. Pastinya Friska bakal mengundang dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama tokoh, bukan tokoh ya, apa ya bahasanya, sahabat yang inspiratif gitu loh, sahabat Ansor. Dan tentunya nggak akan kalah menariknya dan bermanfaat juga untuk sahabat Ansor. Langsung aja tanpa berlama-lama kita kenalan karena di sebelah Friska udah ada yang tokoh ini ya, bukan tokoh ya, apa ya bahasanya. Oke. Nah, udah ada di sebelah Friska, langsung aja kita kenalan ya. Oke, di sebelah Friska. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, boleh kenalan dulu nggak nih sama sahabat Ansor di rumah atau dimanapun berada yang sedang menonton podcast Ansor Banten ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan sahabat Ansor di mana saja Anda berada. Nama saya Anton P. Kusuma. Kebenaran saya pribadi juga kader Ansor. Siap. Ya, kader Ansor, sahabat Ansor. Nama saya Anton P. Kusuma. Tempat tinggal saya di Serang, Kampung Tegal Asem, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipedok Jaya, Kota Serang, Banten. Nanti teman-teman sahabat Ansor yang lewat di depan ataupun Kampung Tegal Asem, ya terus aja lewat. Boleh. Oke. Berarti kita sebut aja sahabat Anton. Boleh, Oke, sahabat Anton. Bisa dikasih tahu nggak nih kenapa sahabat Ansor mau sharing sama sahabat-sahabat Ansor di manapun sahabat Ansor berada? Apa saya mau sharing ya? Yeah. Karena dengan sharing, karena dengan berbagi semuanya bakal menjadi berkah. Seperti itu. Masya Allah nih, pembukaannya udah bagus nih ya. Berarti di sini kita tentunya akan membahas tentang bagaimana perjalanan sahabat Anton ini ya. Tentunya yang sangat inspiratif dan menarik dan bermanfaat juga pastinya untuk sahabat Anissa tentunya. Karena yang sudah Friska ketahui, tadi juga udah ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ternyata banyak banget nih usaha atau UMKM yang bisnis gitu ya, bisnismen yang sedang dijalankan oleh sahabat Anton ini, sahabat Ansor. Yang pertama ada apa tadi itu? Udah ada showroom motor ya. Siap motor. Oh iya, Zafi Motor. Nah, itu tuh seperti apa? Bagaimana bisa dijelaskan tidak sahabat Anton? Bisnisnya itu seperti apa? Dan bagaimana memulai bisnis tersebut seperti itu? Baik, sahabati ya, sahabat Friska. Oke, siap. Kenapa sih saya memulai ya buat usaha bisnis motor? Karena motor itu di samping kebutuhan ya, semua kalangan juga harus memiliki sebenarnya, karena kan membantu untuk pulang pergi, kerja, sekolah dan lain sebagainya. Jadi jual beli motor ya sih banyak diminati oleh kalangan masyarakat bawah, menengah pun atas gitu. Nggak mungkin yang kalangan menengah, yang kalangan atas dia nggak punya motor, pasti punya motor. Jadi ibaratnya kalau motor itu seperti kayak nasi sih. Oke. Udah pokok gitu ya. Betul. Gitu. Nah, bagaimana nih
sahabat Anton sejak kapan memulai bisnis ini? Dan fokusnya itu dimulai sejak tahun kapan? Bisa diceritakan ke sahabat Ansor? Oke, sahabat Ansor, kalau untuk memulai berbisnis, mungkin itu saya udah sejak zaman saya mahasiswa sih. Sejak zaman mahasiswa, kalau dulu pas saya mahasiswa, kalau disebut bahasa kerennya mediator. Mediator ya, suka ngejualin gitu. Sebagai media perantara gitu Media ya? perantara, kita ambil keuntungannya aja. Seiring berjalannya waktu, saya menikah, saya ya punya anak. Ternyata ketika saya mengambil dari apa sih, kisah ataupun perjalanan usaha saya, kalau ingin ada kemajuan ya kita harus berani untuk bermodal lah, untuk belajar menjual sendiri gitu, belajar modal sendiri ya. Kalau kita apa sih bahasa caranya menyalok ataupun mediator, kita nggak bakalan dapat untung besar gitu tuh. Contoh, sahabat Priska punya modal nih, kita belajar motor, saya yang ngejualin, ada lebihnya. Kalau yang namanya mediator paling kasih berapa, saya sekedar saja. Akan tetapi kalau kita punya usaha sendiri, punya modal sendiri, ya mau nggak mau itu punya saya dan keuntungannya menurut saya semua, seperti itu. Dan untuk awal fokusnya, awal fokusnya di tahun 2024. 2024 saya setelah menikah, izin hukum, bukan izin ya, fokus untuk membuat usaha sampingnya. Karena kalau fokus sih enggak, karena saya pribadi, Priska, selain jual beli motor juga, kebetulan saya juga jadi guru juga. Kesibukan utamanya berarti menjadi guru nih? Ya, kalau aktivitas sebenarnya mah saya mengajar. Karena kan saya sesuai dengan dawuh almarhum Mbah Kiai Maimun Zubair ya. Kalau kita menjadi seorang guru, seorang dosen, seorang kiai ataupun yang lainnya, tetap kita harus punya usaha sampingan. Iya. Gitu kan ya? Karena kenapa? Kata Mbah Maimun itu, kalau kita punya usaha sendiri, dapat hasil dari keringat sendiri, itu barokah. Nah, kalau kita jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, jadi tanpa mengharapkan pemberian dari orang yang lain. Kalau kita punya usaha sendiri kan, enak kita Iya. berkah lah gitu tuh. Makanya saya selain menjadi guru, usaha sampingannya ya ini, banyak usaha yang kayak Friska di awal katakan, banyak sekali usahanya gitu ya. Karena itu usaha itu harus A B C D gitu. Kalau A gagal ada yang B, kalau yang B gagal ada yang C, ada yang E. Seperti itu Friska. Apalagi anak laki-laki, buat sahabat-sahabat Onson di luar sana ya, kalau ingin menjadi orang yang sukses ya harus banyak cabang seperti itu. Baik usahanya, baik apapun itu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, tidak kapan usahanya, terus bagaimana jatuh bangunnya gitu kan. Ternyata selain ada usaha juga kesibukan utama sahabat Anton ini menjadi guru, pengajar ya, Masya Allah. Aku mau tahu dong, bisa mau tahu nih kenapa sahabat Anton ini menamai usahanya itu Berkah Zafi Motor. Oke. Baik, Friska, kenapa sih saya menamai usaha ini dengan Berkah Zafi Motor? Karena dengan motor ya, alhamdulillah banyak keberkahan yang saya dapat dengan melalui jual beli motor ya, mulai dari keuntungan, berbagi, baik sesama, baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Mungkin dengan menamai berkah ya, untuk itu ya mudah-mudahan ada keberkahan. Zafi itu kebetulan dari anak saya pribadi, anak pertama. Banyak berkah ya. iya, dengan anak pertama dan ada usaha jual beli motor, disitulah letak keberkahan. Mulai dari ada anak pertama yang saya namakan Muhammad Zafi Wijaya seperti itu. Nah, saya ambil Berkah Zafi Motor. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan
akhirnya anak pertama ini, mudah-mudahan usaha jual beli motornya makin berkah dan nambah buat kedepannya lebih lancar lagi seperti itu. Masya Allah, jadi mengingatkan juga ya ketika kerja, wah ini Bapak berkah ini anak, ya bisa Allah gitu ya, masih ingat keluarga dan anak biar gak lupa gitu ya ketika kerja. Oke. Nah, tadi udah dikasih tahu nih tentang ini kan, kenapa namanya Berkah Zapi Motor. Nah, Berkah Zapi Motor ini kan bisnis motor gitu kan, jual beli motor dan mobil juga tidak? Kalau mobil masih belum ada model yang besar. Jadi saya kembali ke eh, zaman saya kuliah. Kalau mobil sekarang saya jadi mediator saja. Yang punya itu masih saudara saya pribadi. Jadi ya bentuknya kita ngejualin aja. Kalau motor yang udah punya saya pribadi gitu, saya sendiri. Oke. Bisa dikasih tahu nih sahabat Anton, itu tuh fokusnya ke apa sih? Bisnis ini tuh jual beli kah? Atau ada bengkelnya juga? Atau bagaimana? Tukar tambah? Titip jual? Oh, gitu. Mm-mm. Nah, baik. Kalau untuk usaha ini, saya boleh teman-teman sahabat Ansor semuanya, kalau motornya, kalau motor deh, boleh mau beli yang second, Hmm. bisa. Itu ready, Ya, ada di rumah gitu tuh. iya, emang lebih terjangkau ya Lebih kalau yang yang second. second ya. Kalau baik itu cash ataupun kredit, insya Allah bisa. Yang penting namanya bagus seperti itu. Kalaupun mau kredit, ya itu syaratnya harus bagus namanya dan harus ada uang DP. Iya. Kalau mau uang apa sih tadi, uang motor baru, boleh motor baru baik yang cash, mau kredit boleh melalui saya juga bisa. Soalnya ya kebetulan saya Priska, saya juga mau ada rencana mau buat buka outlet baru yang buat khusus motor baru seperti itu. Oh, Jadi gitu. tadinya kan berkas Zapi motor ini saya hanya untuk motor second gitu ya. Akan tetapi dilihat dari kebutuhan masyarakat, ternyata nggak cuma yang second aja yang laku gitu, tapi yang baru juga ternyata banyak juga peminatnya. Iya, betul. Jadi kalau konsumen itu kalau mau ke dealer langsung mungkin kesibukannya berbeda ya. Kalau saya ada outlet di rumah mungkin daripada dia jauh perginya ke dealer ke sana gitu. Kalau di sana tuh ada di Cicerya di Kemang. Mungkin kalau emang biar lebih praktis dia bisa datang langsung ke rumah gitu dan lihat motor-motornya di situ. Lebih praktis gitu. Langsung DP ataupun langsung cash ya bisa langsung dibawa gitu motornya. Gitu. Sahabat Ansor boleh langsung ya, yang membutuhkan motor bisa langsung calling sahabat Anton. Yang mau datang langsung boleh nih kasih tahu sahabat Anton di mana tepatnya, dekat apa kayak gitu ya. Apa masih di rumah atau punya outlet sendiri? Boleh dikasih tahu nih ke sahabat Ansor biar tahu langsung OTW, siapa tahu habis tonton ini ya. Iya, boleh. Untuk tempat ya Friska, saya ada di Kampung Tegalasem tadi, di Kampung Tegalasem, saya Kecamatan Cipojok Jaya, ya. Rumahnya juga samping jalan juga. Itu ada motornya gitu ya. Atau juga bisa kalau yang di daerah mana, daerah Cikande ataupun daerah Jayanti, Balaraja, bisa nanti mampir ke rumah, masih di rumah orang tua istri gitu ya. Di sana saya juga buka di sana juga. Kalau yang yang daerah-daerah yang sana ya, ataupun bisa kalau mau dikirim ya kita kirim gitu tuh, kita datengin ke rumahnya, yang penting ada kepastian seperti itu. Insya Allah sih dengan beli motor di Zafi Motor, insya Allah barangnya berkualitas bagus lah insya Allah. Ya pengalaman saya pribadi selama ini tidak ada yang komplain sih, alhamdulillah gitu. Wah, semua gitu ya. Iya sudah lah, Wah, baik dari teman-teman kampus, masyarakat ya ataupun nanti ditambah dengan sahabat-sahabat Ansor ya di luar sana gitu. sudah banyak testimoninya berarti ini ya Iya. sahabat Anton. Oke. Ini kan tadi bisa langsung datang. Sekarang kan udah zamannya banyak yang jualan ataupun membeli online gitu ya, bukan di toko online ataupun di platform-platform online gitu ya. Apakah sahabat Anton ini usahanya ya udah merambah ke online atau bagaimana nih? Atau masih offline langsung ke tempatnya? Hmm. Kalau untuk pemasaran namanya ya, Ya, kalau untuk pemasaran atau penjualan, kalau saya pribadi
belum sampai ke toko online. Shopee ya, Iya, Shopee, betul. Lazada, ataupun yang lain sebagainya lah. Kalau untuk penjualan, kalau untuk promosi, yang pertama saya melalui status WA. Kalau mau nanti Oke. sahabat-sahabat Ansor belum saling save ya, paling nanti kita saling save di nomornya di bawahnya. Oke, nomornya sahabat Ansor di bawah ini, nanti langsung call aja. Berarti lewat WA bisa ya? Iya. Nanti kita di akhir ini kita kasih nomor WA ya, dari Priska gitu tuh. Bisa ya, yang pertama tadi melalui status WA, kemudian dengan melalui aplikasi Facebook deh. Oh, Facebook, iya, iya. Lalu kita set grup jual beli yang lainnya. Alhamdulillah, karena dengan aplikasi Facebook ya, yang jauh-jauh juga bisa mendekat gitu. Apalagi ditambah dengan adanya podcast Sahabat Ansor Banten ya. Iya, betul. Selain dari Banten ini. selain dari aplikasi Facebook, ya mudah-mudahan dengan adanya video ini ya masyarakat Banten ya khususnya ya, atau umumnya buat seluruhnya nanti bisa seluruh Indonesia bisa call Oke. via WhatsApp. Nah, pernah ada ini enggak sahabat Ansor? Pernah ada yang beli paling jauh di mana gitu? Kalau beli yang paling jauh itu kita Pembeli yang paling jauh tuh di daerah mana? kalau yang paling jauh dari Lampung. Wah, Lampung. Oh, Masya Allah. Jauh sekali ya. Itu bagaimana untuk pengirimannya, sistemnya? Nggak, atau langsung orangnya dari Lampung datang ke Iya. rumah sahabat Ansor? Oh, Dari Lampung ada beberapa, ada yang dari Lampung dia ke Serang, cek motornya langsung atau ngecek mobilnya langsung, cocok bayar bawa pulang ke Lampung. wah, enggak, oh, Ada juga kita ngirim sahabat Ansor kita ke sana, kirim ke Lampungnya. Ya, kita biasanya sahabat-sahabat Ansor, kalau kita ada pengiriman seperti itu, kita diminta tanda jadi sih sebenarnya, surat uang jalan nih. Ya jangan takut ketipu lah kan, ya khususnya hati-hatilah kalau emang mau seperti itu, eh, untuk orang-orang terpercaya aja sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya selama ini saya pribadi baik dari Lampung terus Bekasi ya, kalau daerah Jabodetabek sih belum ya. Kalau khusus Banten sih ya Anyer, Bojonegoro, Cilegon, terus Gunung Sari, alhamdulillah. baik. Kayaknya konsumen-konsumen ya Anton gitu ya, itu udah banyak sih daerah sana. Sudah tahu gitu ya. Berarti jangan diragukan lagi gitu ya sahabat Ansor. Mau di sahabat Ansor di Papua pun insya Allah dikirim ya. Kalau bisa memangnya terpercaya gitu kan, saling amanah. Mungkin untuk transaksinya bagaimana itu bisa teknis aja kayak gitu. Mungkin boleh video call Iya, atau betul. nanti kalau yang mau dikirim sih ke luar Jawa ya kayak ke Bali kemana ya, mungkin kita pakai ekspedisi ya. Iya. Ya mungkin kata saya juga kita hanya untuk orang-orang yang sudah terpercaya aja. Oke. Kan tadi perjalanan kata sahabat Anton itu, sahabat Anton sudah mulai dari zaman mahasiswa ya, berarti dari muda udah merintis gitu. Nggak hanya perjalanannya aku tuh nggak sebentar gitu. Boleh diceritakan nggak? Kan ini kita di podcast sahabat Ansor gitu kan, podcast Ansor sedang bagaimana sebelum terjun ke bidang otomotif atau bisnis ini, Kang atau sahabat Anton ini kan aktif di organisasi. Boleh diceritakan nggak peran organisasi yang sahabat Anton ingat gitu kan, peran organisasi ke kehidupan berwirausahanya sahabat Anton? Baik, Gisir, terima kasih. Kalau untuk organisasi ya, bagi saya di kehidupan saya sangat penting teh, karena hidup itu butuh relasi. Betul. Apalagi Setuju, setuju. iya, kalau sahabat-sahabat Ansor Banten ini kalau pengen banyak dikenal orang ya harus banyak berorganisasi seperti itu, karena kita itu makhluk sosial ya Priska. Sahabat Priska, kita ini makhluk sosial, tidak bisa independen ataupun kita hidup sendiri, nggak bisa, hanya melalui dengan apa sih namanya, berorganisasi. Alhamdulillah sih mulai dari zaman mahasiswa ya, Priska atau sahabat Priska, saya itu di zaman mahasiswa udah mulai mengikuti awal masuk kuliah. Organisasi yang pertama saya ikuti yang pertama adalah PMI.
Sama berarti. Iya. Oh, teman kita juga sama. Iya. Sahabat-sahabat. Iya, sahabat. Salam pergerakan sedikit. Siap sama dengan Insya Allah ini juga ya apa menular juga gitu Amin. suksesnya usahanya. Amin, amin. Amin. Iya. Dari PNI, kemudian ada UPTQ, ini Iya. pengembangan tilawatil Quran, karena selain basic saya di pengusaha ataupun di duniawi, harus juga dibarengi dengan ukhrawi. Balance berarti ya, Balance. seimbang. Benar. Iya. Makanya buat sahabat Freska, nanti ya kalau emang pengen dunia akhiratnya dapat, ya mudah-mudahan bisa ngikuti jejaknya. Iya. Sahabat-sahabat Ansor juga di mana berada, boleh nanti sharing-sharing session ya, ataupun ngopi di luar jam. Di luar jam. Siap. Kemudian banyak sih organisasi-organisasi yang lain. Kalau saya juga di Ansor, di Rijalul Ansor, kata Seran kan. Ada juga di Forum Komunikasi Dai Muda Provinsi Banten. Di apa sih, kalau riwayat-riwayat organisasi mungkin banyak tuh yang di Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia. Sebagai pengajar ya. Nah, maka dengan adanya banyak organisasi, ya otomatis banyak yang kenal kita, banyak yang tahu kita. Iya. Seperti itu. Itu ngaruh banget ya sama usaha kita. Ngaruh banget. Oh, dari mulut ke mulut, ya sih ini nih, jual mobil. Yang biasa mempromosikan, yang biasa apa sih, yang jualin mobil ataupun yang jual beli motor. Nah, dengan mulut ke mulut ya, dari teman ke teman, alhamdulillah itu. Jadi tanpa harus mempromosikan di Facebook gitu. Nih saya Rizky kenal nih sama Anton sekarang nih. Iya. Kemarin kita ngobrol di Ansor Banten. Alhamdulillah keluarga Rizky ada yang mau beli motor. Iya betul. Langsung kali kantor gitu ya. Iya. Langsung ingat. Maka pengaruh atau banyaknya organisasi itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat berperan banget. Oke. Berperan. Makanya sahabat-sahabat Ansor di sana yang belum gabung organisasi, ya teruslah harus masuk ke organisasi-organisasi yang penting maslahat ataupun baik lah untuk dirinya dan orang lain sebagainya. Berarti untuk saat ini sahabat Amban ini masih bergabung di organisasi-organisasi tersebut. Alhamdulillah Di masih. Ansor juga masih aktif. Kalau aktif sih nggak, cuman kalau ngopi-ngopi ya Oke, asik. aktif itu masuknya. Dan alhamdulillah sekarang juga ikut ke lembaga PWNU sih. Masih sejalan ya. Sekarang di lembaga dakwah SU. Alhamdulillah sekarang yang kemarin baru pelantikan. Alhamdulillah baru juga masuk ya, ada dari teman sahabat LDNU-nya melalui apa sih, status WA, belum kenal tapi udah ini beli motor. Biar emang rezeki yang mana ya, berkah anak insya Allah. Kayak ada ini enggak sahabat Anton? Ada sahabat, ada cerita menarik gak terkait pembangunan atau perintisan usaha ini yang boleh sahabat Ansor kasih ketahui gitu? Satu cerita menarik boleh dikasih tahu nggak nih? Atau bisa ya nih bisa disimpulkan sebagai jatuh bangunnya membangun usaha ini seperti itu. Pasti ada jatuh bangunnya kan ketika pasti. Iya. Biar sahabat Ansor nih nggak cuma tahu oh ternyata jalannya lurus-lurus aja nih, nggak ada ininya, nggak ada ujiannya, padahal kan pasti ada ujiannya gitu. Boleh dikasih tahu. Ya, Rizky, terima kasih. Kalau untuk cerita ataupun jatuh bangunnya usaha ya, yang namanya usaha ada untung dan ada rugi. Karena saya pribadi kalau di usaha ini yang namanya usaha pasti ada ruginya. Kalau ruginya saya pernah terkadang yang namanya beli motor second, kadang kalau bahasa salahnya ada aja kejeblugnya. Jongnya. Dari mananya tuh? Motornya rusak. Oh. Motornya rusak. Gitu. Jadi yang harusnya motor ini udah siap jual, akan tetapi yang namanya usaha, kata saya juga pasti ada ruginya seperti itu. Itu ya, motornya rusak, kemudian ada lagi kadang. Maka sahabat-sahabat Ansor di mana saja berada, kalau mau beli motor itu harus teliti.
Iya. khususnya ke motor second sih, karena banyak teh yang ya khususnya di Banten ya, kalau ini motor keturunan itu nomor rangkanya beda sama yang di surat, Oh, wah penipuan itu penipuan maksudnya ya? masuknya. Iya. Itu pun saya hampir Hmm. kena, tapi alhamdulillah tidak terjadi sistem. Nomor mesin, nomor rangka itu berbeda. Itu segala hal yang namanya usaha ya, orang-orang dilakuin aja gitu. Iya, betul. Apa saja segala hal dihalalin gitu. Iya. Makanya sahabat-sahabat Ansor, Ansor Banten, kalau yang mau beli motor listrik harus benar-benar waspada. Ya, teliti. Teliti. Ya kadang bisa dilihat nanti kalau emang nomor rangkanya beda, nomor mesinnya beda, itu kita boleh nanti WA lah gitu. Kalau yang ngobrol di sini panjang ya. Terus kalau ketipu, kadang pernah ketipu seperti itu, motornya di bawah tapi uangnya enggak ada. Seperti itu ya. Apalagi dulu kalau sahabat-sahabat Ansor kayak juga teh, selain jual beli kadang jadi mediator buat gadai Oh, motor gitu. bisa juga ya. Bisa ya, apa aja lah. Tapi Dilakonin. iya, tapi harus waspada juga sih. Kadang ya saya juga pribadi hampir puluhan juta sih gara-gara membantu orang dengan menggadaikan mobil, gadai motor, ya, akhirnya tipu gitu toh. Ternyata mobilnya mobil apa? Rentalan. Ada mobilnya mobil atau motor ada Sunda. Ini sahabat-sahabat Ansor, kalau untuk gadai mungkin jangan dulu lah, stop gitu ya. Kalau udah siap-siap aja gitu ya. Ya, siap, jelas, dan Ya, ada BPKB-nya, ada surat-surat. Yang bisa aku simpulkan sahabat Anton nih, berarti kalau dalam usaha ini gitu ya, berdiri sendiri, kita harus siap mengambil resiko berarti ya. Harus dijalanin aja apapun resikonya kayak gitu. Harus berani jatuh untuk bangun. Gitu, siap. Nah, ide awal buat usaha ini tuh apa sih? Ada nggak satu kayak tiba-tiba aja, atau emang udah dari kecil cita-cita sebagai pengusaha, Iya. atau bagaimana? Boleh cerita dong nih buat sahabat Anton. Tadi kan sudah diobrolin kita di awal ya, bahwasanya untuk jual beli motor ini dari awal saya itu ya pertama untuk menjadi mediator itu. Oh, Awal atau tiba-tiba tertarik, kepikiran itu? Oh, awal tertariknya, ternyata saya ngejualin motor orang ini bisa gitu tuh. Kenapa saya sendiri nggak bisa seperti itu? Awal tertarik buat jual beli motor tuh ya, orang lain aja bisa, ya justru saya ngejualin lah gitu tuh. Akhirnya tertarik untuk buka sendiri, untuk jual beli sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang lancar. Teman saudara keluarga ya mulai dari nol udah tahu lah gitu tuh. Itu awal mula tertarik buat apa sih namanya, jual beli jual motor beli. teh. Iya, alhamdulillah. Itu awal mulanya. Enggak sih, enggak ada niat, enggak ada cita-cita buat jadi pengusaha jual beli motor, enggak ada. Karena emang usaha ataupun niatan dari awal udah mulia sebenarnya ya, pengen jadi apa ya sih dulu kalau masih sekolah itu, kalau ditanya sama Pak Guru, Polisi. kamu mau jadi apa, malah saya pengen jadi pembunuh. Oh, pembunuh. Berbeda jauh ya. Emang takdir Allah tuh gak bisa ditebak. Iya, pengen jadi pemuluh atau pengen jadi apa ya. Alhamdulillah sekarang apa sih, kuliah udah beres, baik S1-nya, S2-nya juga alhamdulillah udah beres. Ya tinggal menikmati saja dan tinggal menjalani saja gitu prosesnya. Sudah, insya Allah terus berproses. Kalau boleh tahu, pas memulai usaha ini sudah ada modal ilmu kah, atau emang coba-coba nih sahabat Anton? Dan boleh di-sharing atau diceritain ke sahabat Ansor seberapa penting memiliki modal ilmu usaha ini? Baik, siap. Menarik banget ini Ya. ininya. Pertanyaannya ya. Iya. Kalau jual beli itu teman-teman nggak cuman modal, Iya, nggak betul cuma kan? duit, Iya. harus ada ilmu. Ya, betul sekali. Setuju. Nah, modalnya ya yang pertama ya mungkin harus ada uang. Iya, betul. Itu modal Modal berarti utama. utama ya. Nah, kemudian harus ada ilmu. Kalau dalam berpengusaha itu yang pertama harus ada manajemennya sih. Uang juga kalau nggak diatur acak-acakan. Iya. Itu satu, ilmu manajemennya. Yang kedua
ilmu penjualan, kemudian yang ketiga ada ilmu buat ngerayu nih. Apa sih namanya? Public speaking ya? betul. Ngerayu kalau orang sekarang. Jadi bagaimana biar si konsumen ini dengan omongan kita, dengan ucapan kita, dengan obrolan-obrolan seperti ini bisa tertarik dulu kita tuh. Maka sahabat-sahabat Pasar Banten, kalau emang nanti apa sih, kalau emang pengen ada niatan buat jadi pengusaha jual beli, baik motor, mobil ataupun yang lainnya, salah satunya harus bisa ngatur manajemen. Yang kedua ada ilmu komunikasi gitu. Karena kalau kita jualan, dia Siapa yang mau beli ya? kita Orang juga gak bakal tahu. harus bisa ngerayu. Bagus sih dulu motornya nih. Kalau minus, pribadi ada minus akan diambil ya. Tapi harus jujur juga. Modalnya kalau usaha itu harus jujur, iya, amanah, ya, dan penyampaian ke konsumen ini harus bagus juga. Ya sebenarnya itu sifat Rasul itu ya. Iya, betul Jadi, betul. ya, Iya. tablik, Publik. ya, amanah fatwa. Dan pengusaha juga harus pintar juga tuh. Pintar bukan pintar nipu ya, bukan pintar korupsi bukan. Pinter apa nih berarti? Ya pintar dalam segala hal, baik dalam pembeliannya. Karena kalau kita jual beli kan otomatis ada belanja juga dan kerayu untuk ke punya unit. Ya kita juga harus pintar tuh. Intinya ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasinya harus ada untuk sahabat semua ini. Apalagi Berarti harus belajar lebih dahulu ya, jangan langsung wah malah beda nih usaha, berarti nggak punya ilmunya, ada ini juga ya, ada kewalahan juga mungkin. keuangan yang ada nanti bukan untung malah buntung. Iya betul. Iya. Jangan sampai ya, Sampai. sahabat Ansor harus hati-hati. Oke, sahabat Anton kan memang sudah banyak ya, nggak cuma sahabat Anton aja mungkin yang membuka usaha di bidang motor ini gitu. Jadi kita nih pengen tahu biar sahabat-sahabat Anton juga tertarik. Tadi kan harus bisa gampang merayu, mudah apa harus pinter merayu gitu ya. Apa sih keunggulan dari usaha sahabat Anton ini khusus yang di bidang motor itu, mobil. Boleh dikasih tahu nih biar sahabat-sahabat Ansor tertarik gitu. Jadi gini, Teh Friska dan sahabat-sahabat Ansor Banten, kalau emang saya pribadi kunci utamanya satu itu kualitas. Jujur, kalau emang ini motor bagus ya bilang bagus, jangan motor jelek dibilang bagus. Iya. Karena kan dari mulut ke mulut itu kan cepet. Nih contoh kayak sahabat Friska beli motor ke Anton, saya beli motor sama sahabat Anton, motornya bagus, murah. Daya tariknya yang pertama itu kualitas ya, yang kedua murah. Banyak sih pedagang-pedagang Serang yang beli apa sih, belanjanya dari saya, karena memang motor mobil yang dapat dari saya itu harganya bisa dijual lagi teh. Itu salah satu pembeda dari pedagang-pedagang yang lain. Iya. Harganya itu masuk buat dijual lagi. Contoh nih, Rizka beli motor ke saya, harganya itu pasti udah bisa buat dijual lagi gitu. Jadi kalau pasarannya motor ini 16 juta, ya saya jual 15 juta. Jadi tiap presiden itu ada spread ataupun ada kesempatan untuk buat ngejual lagi dengan keuntungannya masih ada untung 1 juta kan, 1.000 gitu bahasa, ada untung 1 juta bisa dijual. Akhirnya tiap presiden hubungin saya lagi. Itu daya tariknya. Iya. Yang pertama itu ya kejujuran. Jadi kata saya kalau mau motornya bagus dibilang bagus. Karena dengan kejujuran konsumen itu pasti bakal puas. Kualitas dan harga yang miring. Saya ketik. Gimana sahabat Ansor, apakah sudah mulai tertarik? Kalau aku udah mulai tertarik nih. Sahabat Anton, untuk pertanyaan berikutnya biar sahabat-sahabat Ansor juga nggak memperkirakan gitu ya. Kita boleh nggak nih pertanyaannya agak buka-bukaan nih tentang terkait modal. Nah, di modal utama boleh nggak dikasih tahu nih modal utamanya tuh berapa dan untuk membaginya bagaimana gitu, pembagian modalnya berapanya seperti itu, bisa dijelaskan ke sahabat Ansor. Siapa tahu jadi ada gambaran kayak gitu.
Apa buka-bukaan aja. Iya, oke, sahabat-sahabat Ansor yang ada di Banten, kalau emang untuk mulai berintis sih kalian. Kalau berbicara modal sih teh, kadang ada yang pengen yang nggak punya modal tapi pengen usaha, ada seperti itu. Mungkin ya itu tadi kata saya harus jadi mediator terlebih dahulu. Dengan adanya keuntungan dia menjadi mediator, dia kumpulin. Punya untung 1 juta dikumpul, ditabung. Begitupun dengan saya juga awalnya mah nggak punya modal teh, awalnya nggak punya modal, awalnya punya modal. Saya kalau sebelum punya istri sih nggak bisa ngumpulin, itu nggak bisa. Iya, nggak bisa nabung intinya. Kepake terus ya. Coba kayak terus ya, nggak tahu pakainya buat apa, nggak tahu lah, yang namanya hidup ya nggak kerasa. Akhirnya semenjak punya istri kan, saya Priska tadi bilang kapan awal mulai mau fokus ya, kata saya di tahun 2024 dengan adanya istri yang bisa nyimpen uang suami lah seperti itu ya. Alhamdulillah terkumpul mulai dari 10 juta, 20 juta diputerin, tambah 30 juta diputerin, 40 juta ya, makan hampir 100 juta seperti itu. Di angka 100 juta kalau buat usaha motor kecil. Iya sih betul. Nggak, Motor aja udah berapa ya? iya. Satu motor aja udah hampir. Apalagi kalau kita ngambilnya ataupun belanjanya motor-motor kelas, kalau kayak motor Ninja, Iya betul. motor PCE, Nmax, dan paling dapat 5 unit gitu. Kalau motor-motor eh, lumrah, yang motor-motor umum kayak Beat, ya mungkin itu bisa. Intinya harus berputar. Sahabat itu Iska, sahabat Ansor Banten di mana ada, kalau emang biar cepet, jangan nunggu untung besar sih sebenarnya. Ada lebih dikit langsung jual, setelah kita belanja lagi ada untung dikit, jadi jangan mengharapkan untuk untung besar dulu. Kalau untuk perintis ya harus jangan nunggu yang manis lah seperti itu. Iya. Jangan nunggu jangan ngejar kakap, ikan-ikan kecil malah dibiarin gitu. Kalau untung kecil cepet, kita ada lebihnya dikit jual, ada lebihnya dikit jual, jadi kan muter tuh. Iya. Ada untungnya ya kita sisihkan, kita tabung, dari situ kita merintis, kita nambah modal, alhamdulillah seperti itu. Berarti jangan dulu puas sama hasil awal gitu ya. Iya, jangan, kata saya juga jangan ngejar kakap Iya dulu lah. betul. Meskipun ikan teri kalau banyak kan mahal juga. Iya. Banyak ya, Dikumpulin dulu kumpulin. gitu ya. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, berapa rata-rata penghasilan per bulannya dari usaha sahabat Ansor? Boleh dikasih tahu biar sahabat-sahabat Ansor nanti bisa ada ke depannya, oh nanti seperti ini gitu. Kalau keuntungan tidak bisa diprediksi ya, tergantung penjualan. Tapi selama ini mungkin kalau kadang per minggu, kadang kita Beriska ataupun sahabat Ansor yang ditanyain apa nih, per bulan apa per minggu ataupun bagaimana? Per bulan. Per Boleh bulan. per bulan. Per bulan mungkin 5 sampai 10, dapat 5 lah, 5 juta. Oh, itu untuk ini ya, untuk penghasilannya. Untuk sini, apalagi kalau lu pada bisa jual mobil 1 minggu kadang 10 juta dapat. Wah, jauh. Lumayan juga ya itu kalau dikumpulkan, ditabung itu bisa haji. Iya, jauh. Iya. Udah lah. Tuh kalau motor dikit, mungkin di mobil sih. Mobil ukuran 5 sampai 10 juta mah encer lah seperti itu. Baik. Udah dikasih tahu nih tadi sahabat Ansor, bisa ada gambarannya ya jadinya untuk sahabat Ansor yang mau memulai usaha. Dan boleh nih yang tadi juga aku udah ngasih tahu sahabat-sahabat Ansor ini pastinya ada juga yang mau mulai usaha tapi masih ragu dan mungkin masih belum pede gitu ya. Sahabat Ansor yang udah merintis dan udah sedang menjalankan, boleh dikasih tipsnya buat sahabat-sahabat Ansor, teruntuk kaum-kaum muda juga gitu kan, tips untuk memulai usahanya kayak gitu. Apa nih? Bisa dikasih tahu? Kalau ke tips untuk usaha itu jangan takut gagal ataupun jangan takut untuk mencoba. Bagaimana kita mau mulai usaha, mencoba aja kita nggak mau. Jangan takut gagal, ya justru itu dengan kegagalan ya sudah pasti ada keberhasilan seperti itu.
untuk kaum muda ataupun teman-teman sahabat Ansor Banten, kalau untuk mulai usaha jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Ya coba aja dulu, jangan wih saya nggak bisa nih buat jual beli motor, saya nggak bisa nih buat usaha mobil dan yang sebagainya. Justru dengan adanya percobaan, dengan adanya kegagalan, kita bisa belajar dari situ. Biar ada pengalaman dulu gitu Pengalaman. ya. Iya, justru dengan adanya pengalaman, kita nyoba, kita gagal, kita coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Insya Allah sih dari situ pasti akan menemukan keberhasilannya dalam usaha seperti itu. Termotivasi nih aku juga jadinya. Menurut sahabat Anton ini kunci sukses itu gimana sih? Ya. Boleh kasih tahu? Kalau kunci sukses, kalau saya pribadi itu ada di doa kedua orang tua dan ada di doa istri. Seperti Istri dan anak juga ya, karena tadi nama saya juga dari anak gitu ya, Masya Allah keren banget sih. kalau untuk kunci sukses itu jangan lupa Allah, ikhtiar Allah, gitu. Kenapa sih ininya Allah, ikhtiar Allah? Jadi sebelum kita mulai usaha, kita berdoa dulu sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, saya izin memulai usaha, saya minta apa sih kelancaran, keberkahan dalam usaha saya, baik dibeli jual beli motor, jual beli mobil, jual beli apapun lah, karena usaha banyak ya. Ya Allah, apapun hasilnya saya serahkan. Itu Allah. Ikhtiar, ketika kita sudah berdoa, kita baru ikhtiar. Baru kita setelah ikhtiar, dijualin motornya, mau laku mau enggak, apapun hasilnya kita kembali lagi kepada Allah. Iya betul. Ya Allah, saya udah ikhtiar, ya ini hasilnya, kita lapor lagi gitu sama Allah. Karena kunci suksesnya itu yang pertama di doa kedua orang tua kita. Kalau yang belum punya istri ya sahabat anak orang tua. Doa orang tua itu benar-benar mustajab. Iya. Ya meskipun sahabat Ansor yang masih punya orang tua ataupun yang yang udah nggak punya orang tua, tetap kalau yang udah nggak ada ya kita doakan. Iya. Bukan minta doa ya, kita doakan. Jangan salah nih. Jangan salah sahabat Ansor. pilih. Jangan salah. Ketika, saya mah kantor orang tuanya udah nggak ada, masa saya minta ke orang tua, tapi mendoakan Iya betul. dan bersedekah. Iya. Sedekah dengan atas nama Orang tua. orang tua, insya Allah. Itu yang pertama doa ya. Yang kedua ya sedekah. Insya Allah dengan doa, dengan sedekah itu ya rezeki kita akan mengalir loh, seperti itu. Tadi juga kan sahabat Anton ini adalah seorang pengusaha, dan sahabat Ansor, usaha sahabat Anton ini nggak cuma di bidang motor, tapi masih ada ya di bidang-bidang lain, contohnya seperti travel ya. Ada apa lagi? Ada Wijaya Kusuma Collection. Oke, itu baju ya, baju seperti yang jas dipakai sama sahabat Anton ini dari usaha sendiri ya. Ini dapat banyak sendiri lah itu. Masya Allah keren banget. Dan salah satunya ada di depan kita nih sahabat Anton ya. Iya benar. Apa ini? Al-Quran. Iya, ini Seriusnya ini untuk kepada sahabat Anton nih. sahabat Ansor. Ya. Ada Rizka pengen juga. Masya Allah ini. Ini salah bagus satu banget. ya bentuk usaha saya juga, Wah. bisnis ya. Ini adalah Al-Quran, satu Al-Quran ya 30 juz. Yaitu yang judulnya menulis Al-Quran dengan metode follow the line. Follow the line maksudnya bagaimana tuh? Mengikuti garis. Mungkin kita unboxing. Unboxing, boleh wah. Yang ini ya. Spesial sekali ya. Di podcast kali ini aku bisa unboxing Al-Quran. Masya Ya. Allah. Gak apa-apa. Ini tuh berarti sahabat Anton tuh jualan di toko atau bagaimana nih? Kalau Soalnya sahabat Ansor kalau mau beli bagaimana caranya? Jadi kalau emang apa sih namanya? Kalau Al-Quran ini teman-teman semuanya, kalau emang mau order ya, boleh kita hubungi saya di WhatsApp pribadi. Nah, Ini ada ini kan. ada pulpennya, yang pulpen. Oh berarti kayak jadi perantara gitu ya? Iya, Sahabat Anton. jadi perantara dan ada di gudang sih, ada di rumah. Nah, ini sahabat Ansor, kita bisa lihat di sini ada tulisan yang masih samar ya, yang masih samar. Betul. Ini khususnya buat
teman-teman sahabat Ansor Banten yang kurang dalam menulis, Belajar menulis menulis Al-Quran. Al-Quran. Iya betul. Jadi dengan biasa berinteraksi, dengan biasa menulis Al-Quran, tangan kita bakal bisa. Iya betul sih. Jadi terbiasa gitu ya. Sehari misalkan 10 lembar gitu ya. Kebanyakan. Iya 1 lembar. 1 lembar. Oke boleh. Jadi dengan biasa, dengan biasa tuh tulis. Masya Allah. Dan ini Al-Qurannya sangat bagus nih sahabat Ansor. Ya, ini murah meriah. Oh, berapa tuh? Boleh di-spill nggak? Langsung aja deh. Buat para pak kiai yang di Banten, buat ustadz-ustadz yang punya pesantren Iya ya, betul. boleh nanti melalui saya. Para santri juga boleh nih, siapapun itu deh. Ya, khususnya sahabat Ansor. Iya betul, seluruh sahabat Ansor Banten nih. Yang jangan lebih rebahan aja ya. Iya betul. Jangan terlalu sering interaksi dengan HP. Iya betul sekali. Biar ada manfaatnya hidupnya lah. Iya, berapa nih harganya di-spill boleh? Kalau untuk harga eceran teh itu kita di angka 100.000. Wah, serius ini 100.000, Masya Allah. 100.000. Murah banget ini. Dengan bahan yang bagus, Masya Allah. Ini sahabat Ansor bagus banget sih ini. Kalau kita Saya buat pegang kayaknya nggak bisa. Iya betul, nggak mungkin bisa sih. Dan harga untuk dijual lagi, ya mungkin itu bisa japri aja nanti. Oke. Karena rahasia Ada dapur diskon nih. sangat jelas beda. Pasti beda. Buat untuk asatidnya, ada untuk pak kiainya, untuk beli rokok ataupun bensinnya pasti ada lah. Iya. Kalau memang untuk harga yang buat dijual di sahabat Ansor, kalau satuan itu harganya 100.000-an. Iya. Oh ini besar sih sahabat Ansor. Aku pernah beli kecil gitu hampir 100 lebih gitu kan. Iya. Kalau udah ditulis kan bisa dibaca ulang Betul. gitu kan. Udah beres tulisnya bisa dibaca terus ya buat menghafal para hafiz Quran ya. Jadi selain dapat pahala menulis, dapat juga pahala membaca. Kan menulis itu otomatis membaca. Iya betul. Sambil menghafal juga. Saling menghafal. Itu jadi beli satu dapat 3 sebenarnya. Udah dapat pahala menulis, Betul. udah dapat pahala membaca, udah dapat pahala memegang Al-Quran. Iya. Ya, sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Dan aku lihat ini ada berbagai varian warna gitu ya. Ini ada warna hijau, supaya sahabati, ada warna merah. Iya, siapa yang mau request warna boleh berarti Boleh. ya. Pink ada nggak pink? Pink. Merah mungkin ada ya. Merah, Ya, biru, merah ya. hijau muda juga ada. Jadi buat semua kalangan mau wanita, laki-laki juga cocok pokoknya. Dua Yang muda. Karena desainnya ini banget ya minimalis gitu. Menulis terus Iya. menarik juga. Iya betul. Mau dibawa juga pamer gitu ya. Pamer ya nggak boleh tapi kenapa enggak gitu kan pamer Al-Quran nih daripada pamer HP gitu kan. Ini pamer Al-Quran bawa Al-Quran lagi kuliah misalkan saya juga bisa ya ini. Bisa, karena kan zaman sekarang itu namanya zaman digital. Kebanyakan gadget, HP aja ada. Iya. Mungkin dengan adanya Al-Quran ini ya buat ibu-ibu di rumah biar bisa membatasi anaknya dengan biar interaksi kurang dengan HP, ya mungkin bisa dibelikan ini. Iya betul. Kalau Habib udah bisa nulis, ya udah. Kalau boleh megang HP seperti itu. Kalau udah selesai tugasnya gitu. Boleh tuh tips-tips ya. Iya. Jadi pahalanya bukan untuk diri sendiri tapi ya untuk orang tuanya juga. Langsung aja nih sahabat Anton yang mau beli bisa disebutin nih nomor WA-nya nanti juga akan kita akan tertera di bawah gitu ya di bawah di sini atau medsosnya deh boleh disebut nomor WA dulu deh. Buat sahabat-sahabat Ansor khususnya dan umumnya buat kalian ibu-ibu bapak-bapak yang mau jual beli ya nggak harus beli aja sih. Iya. Yang mau jual juga bisa. Iya boleh. Iya. Mau sharing juga boleh. Sharing juga boleh. Oke. Gitu. Yang mau beli motor, mobil, Al-Quran ataupun jas ataupun yang mau umroh juga boleh. Boleh. Ya, mau umroh juga hubungi nomor WA ini 0819 4545 5055. Kalau medsosnya tadi Facebook kan ada mungkin. Facebooknya Anton Wijaya Kusuma. Kalau Instagram pakai nggak? Instagramnya Anton Wijaya K09. Ada tadi aku juga sempet nyari juga kok ada. Langsung aja kepoin nih sahabat Ansor. Wah tadi kita udah banyak banget nih ngobrol, sharing. Dan terima kasih nih untuk sahabat Anton atas waktunya yang berharga, ilmunya tentunya itu pengalamannya sangat berharga dan pastinya menarik
juga bermanfaat untuk sahabat Ansor dimanapun sahabat Ansor nonton. Mungkin cukup sekian ya untuk ngobrol kita kali ini di podcast Ansor Banten. Dan kenapa dibilang mungkin, karena siapa tahu kita bakal ketemu lagi, dan sahabat Ansor siapa tahu bisa ketemu sama sahabat Anton dimanapun berada, langsung ini aja gitu ya, bisa langsung ditepok atau langsung di ini aja, oh ini sahabat aku nih yang ada di podcast Ansor Banten nih gitu sebenarnya, atau boleh langsung ke rumah dong. Siapa tahu nanti di rumah kecantol sama jasnya, kecantol sama umrohnya gitu sambil sharing. Nah, terima kasih juga untuk sahabat Ansor untuk kali ini sudah menemani kita ya, dan sudah nonton di podcast Ansor Banten. Dan aku Priska juga sahabat Anton pamit undur diri. Jangan sedih, jangan bimbang ya, nanti kita bakal ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, dan tentunya dengan guest star ya, dengan tamu ataupun sahabat yang lebih menarik lagi dan lebih keren lagi. Ditunggu pokoknya. Terima kasih sahabat Ansor, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Iya, terima kasih.